Salam, perkenalkan nama saya Erliberlina Sila, NIM 1.01.2020-0084, kelas C semester 5, program studi pendidikan agama Kristen. Baik, pada video ini saya akan menjelaskan tentang kepemimpinan dalam manajemen. Apa yang dimaksud dengan kepemimpinan dalam manajemen? Kepemimpinan dalam manajemen merupakan suatu kemampuan dan proses yang mempengaruhi, membimbing, mengkoordinir, dan menggerakkan orang lain yang ada hubungannya dengan pengembangan ilmu pendidikan dan pelaksanaan pendidikan agar kegiatan yang dijalankan dapat lebih efektif di dalam pencapaian tujuan-tujuan pendidikan dan pengajaran. Konsep kepemimpinan. Konsep kepemimpinan menyatakan bahwa kepemimpinan adalah proses menghargai orang lain untuk memahami dan menyepakati tentang apa yang perlu untuk dilakukan dan bagaimana hal tersebut dapat dilaksanakan secara efektif, dan proses memfasilitasi usaha individu atau kelompok untuk memenuhi tujuan-tujuan utama. Ciri-ciri seorang pemimpin yang baik yaitu yang pertama, mampu memimpin diri sendiri, yang berarti sebelum kita menjadi pemimpin kepada orang lain, maka terlebih dahulu kita harus bisa memimpin diri kita sendiri. Yang kedua, inovatif. Di era digital zaman sekarang, seorang pemimpin harus dituntut dengan inovatif, karena pemimpin yang inovatif sejatinya bisa membawa kelompok atau perusahaannya ke satu jenjang yang lebih tinggi dan baik. Dan yang ketiga, rendah hati. Menjadi seorang pemimpin memanglah bukanlah hal yang mudah. Jika kita tidak mawas diri, maka orang yang kita pimpin tidak akan menyukai kita sebagai pemimpin lagi, karena mereka beranggapan bahwa kita menyombongkan diri dengan jabatan. Nah, manajemen itu juga merupakan bagian integral dari kepemimpinan. Sesungguhnya dapat dikatakan bahwa manajemen tidak bisa dipisahkan dari kepemimpinan dan sebaliknya. Dalam kaitan ini, berbicara tentang manajemen berarti berbicara tentang kepemimpinan, karena pada saat pimpinan melaksanakan upaya memimpin, ia memanajemeni. Fungsi seorang pemimpin. Seorang pemimpin harus mempunyai karakteristik dan gaya kepemimpinan yang jawab agar dapat mencapai tujuan yang diharapkan. Seorang pemimpin juga harus mempunyai sifat, kebiasaan, temperan, watak, dan kebiasaan sendiri yang khas sehingga dapat membedakannya dengan pemimpin yang lain. Menurut Wahjo Sumidijo, ada 4 pola perilaku kepemimpinan yang lazim disebut gaya kepemimpinan, yaitu yang pertama, perilaku instruktif adalah komunikasi satu arah, pimpinan membatasi peranan bawahan, pemecahan masalah dan pengambilan keputusan menjadi tanggung jawab pemimpin, pelaksanaan pekerjaan diawasi dengan ketat. Yang kedua, perilaku konsultatif adalah pemimpin yang masih memberikan instruksi yang cukup besar serta menentukan keputusan. Diharapkan komunikasi dua arah dan memberikan suportif terhadap bawahan. Pemimpin mau mendengar keluhan dan perasaan bawahan dalam mengambil keputusan. Bantuan terhadap bawahan ditingkatkan, tetapi pelaksanaan keputusan tetap pada pemimpin. Yang ketiga, perilaku partisipatif adalah kontrol atas pemecahan masalah dan pengambilan keputusan antar pimpinan dan bawahan yang seimbang. Pemimpin dan bawahan juga sama-sama terlibat dalam pemecahan masalah dan pengambilan keputusan. Komunikasi dua arah makin meningkat. Pemimpin mendengarkan secara intensif keluhan bawahannya. Keikutsertaan bersama dalam pemecahan dan pengambilan keputusan makin bertambah. Dan yang keempat, perilaku delegatif adalah pemimpin mendiskusikan masalah yang dihadapinya dengan bawahan dan selanjutnya mendelegasikan pengambilan keputusan seluruhnya kepada bawahan. Bawahan diberi hak menentukan langkah-langkah bagaimana keputusan dilaksanakan, dan bawahan diberikan wewenang untuk menyelesaikan tugas-tugas sesuai dengan keputusan sendiri.
Prinsip kepemimpinan. Kepemimpinan pendidikan adalah keseluruhan proses mempengaruhi, mendorong, mengajak, menggerakkan dan menuntun orang lain dalam proses kerja agar berpikir dan bertindak sesuai dengan aturan yang berlaku dalam rangka mencapai tujuan yang ditetapkan. Dari materi yang telah saya jelaskan, maka dapat disimpulkan bahwa konsep kepemimpinan dalam manajemen merupakan cara yang dilakukan oleh seseorang pemimpin agar dapat menambah nilai pada suatu kelompok. Suatu kepemimpinan akan mampu menjalankan fungsinya dengan baik jika pemimpin di dalamnya memiliki dominasi yang kuat terhadap kelompok sosial lainnya. Kepemimpinan juga merupakan salah satu fungsi manajemen yang mempunyai peran